Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore, selamat datang. Selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita malam ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pujian yang berkata bahwa Tuhan hebat di dalam kehidupan orang percaya. Kuasanya besar di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu jangan khawatir dan cemas tentang hidup ini. Bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Semua sudah dalam perencanaan Tuhan. Itulah betapa hebatnya Tuhan kita. Ia yang sudah menyelamatkan engkau, menyelamatkan saya. Ia sudah terlalu hebat untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan lewat ibadah malam ini. Kita mau bersyukur sebab penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan orang percaya. Oh haleluya. Sama-sama kita katakan, betapa hebat kuasanya Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya dengan kuasanya bagi kita. Betapa hebat
Haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, ya bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Inilah pengakuan kami Bapa, bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa di dalam segala perkara. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kebanggaan kami, menjadi kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami bersyukur Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, kemauan, oh Tuhan, untuk datang beribadah kepada Engkau. Dan kami percaya di dalam ibadah malam hari ini Tuhan, kami akan diperlengkapi, kami akan dipenuhkan, kami akan diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami akan dipenuhkan, dilengkapi dengan sukacita dan damai sejahtera dan kemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami Tuhan mau memuji, mau menyenangkan hati Engkau. Kami mau bersyukur sebab Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu Tuhan. Tidak pernah Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Bapa. Kuasa kegelapan Tuhan yang seringkali mengganggu hati dan pikiran kami mau tolak di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, sukacita, damai sejahtera melimpah-limpah bagi setiap orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah malam hari ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Ada sukacita, siap memuji Tuhan. Ayo kita nyanyikan satu pujian yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Kita imani pujian ini, bahwa langkah-langkah kehidupan orang percaya itu ada di dalam kuasa daulat tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagi Yesus. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku
kita sepakat satu kerinduan kita mau sampai ke rumah Bapa. Bagaimana kita sampai di rumah Bapa? Kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kesungguh-sungguhan selama kita hidup. Kita hidup mau di jalan-jalannya Allah. Amin saudara. Tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya ada mujizat di dalam nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit dan katakan ada mujizat di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini. Sungguh-sungguh ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin.
Dikatakan ada kesembuhan, sakit rohani, sakit jasmani, sakit apapun juga Allah sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Amin saudara. Sebab itu firman Allah akan terus menasihati kita. Firman Allah akan terus berbicara kepada saudara dan saya. Sebab itu mari kita relakan hati ini untuk terus dibentuk oleh firman Allah. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Allah yang sanggup menjamah, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan orang percaya. Haleluya. Ada dosa yang menindih kehidupan manusia, tetapi Allah datang melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu, dari segala keterikatan, dari segala tekanan-tekanan. Karena itu kita mau berseru hanya kepada Yesus, 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 Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Asalkan kita datang dengan kerendahan hati, Allah mau kerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Katakan tertindih dengan beban berat.
datang ke tempat yang tepat, yaitu bengkel kehidupan, yaitu rumah Tuhan, di mana kami boleh diubahkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi Roh Kudus Allah, kuasa firman itu yang akan mengubahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki pengertian yang benar Tuhan akan hidup ini Tuhan, akan firman-Mu, akan kebenaran firman-Mu. Sebab Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat merubah hidup kami, tidak ada seorang pun yang dapat merubah pikiran kami, terlebih tidak ada seorang pun yang dapat merubah hati kami. Hanya kuasa firman dan Roh Kudus itulah yang dapat merubah kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kami mohon taruh hati-Mu di hati kami, taruh kerendahan hati di hati kami, sehingga ketika firman-Mu berbicara Tuhan, kami dapat menerima dengan terbuka Tuhan, dengan sukacita Tuhan, dengan penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan berbicara bagi kami Tuhan. Bukan kata-katanya, tetapi kata-kata daripada kuasa firman itulah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hati yang keras Tuhan, hati yang tidak mau menerima firman-Mu, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus Allah yang dahsyat itu Tuhan sanggup meluluh lantakan hati kami ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami terima menjadi rema Tuhan, termeterai dalam hidup kami, dan kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bangga punya Engkau Bapa yang tidak habis-habisnya selalu sabar terhadap kami, selalu sabar menghadapi kami, selalu sabar memberi waktu kepada kami. Kami mau hidup baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah ucapan syukur kami malam ini. Kami akan sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya, sudah memelihara kehidupan kita, sudah memberi kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kita akan menerima berkat rohani, yaitu firman yang hidup untuk mengajar, mendidik dalam kehidupan kita, supaya kita lebih hari lebih dewasa. Biarlah Allah berdaulat, firman menjadi rema. Kita akan masuk pemberitaan firman Allah, kita akan buka di dalam Amsal. Tentang pendidikan adalah harta yang tidak bisa dicuri siapapun. Sangat penting, pendidikan ini sangat penting. Supaya anak-anak kita berhasil karena kemurahan Tuhan. Harta bisa habis, tetapi kepintaran tidak mungkin habis. Dimanapun kita berada, kalau kita segala bisa, kita tidak akan sengsara. Kita akan selalu menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam Amsal 22 ayat 6. Kita buka Alkitab kita, Amsal pasal 22 ayat 6. Kita bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama. Sudah mendapat semuanya? 3, 2, 1. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Didiklah
orang muda, anak-anak kita didik supaya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, supaya hidupnya berhasil. Siapa orang tua yang tidak sayang pada anaknya? Tidak ada ya saudara. Apalagi Bapak kita di sorga, sangat mengasihi saudara dan saya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jalan yang Tuhan Kristus berikan kepada kita. Kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus Allah. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Matius pasal 28. Perhatikan anak-anak muda firman Tuhan. Supaya kita lebih hari lebih mengerti dan lebih dewasa di dalam Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan senantiasa menyertai pada akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus lebih hari lebih dekat, lebih sungguh-sungguh, lebih mengasihi Tuhan. Karena Tuhan selalu mengajar, mengingatkan, menegur. Supaya apa? Umat pilihannya semua menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu menghadapi apapun, jangan gugup, tenang, andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan selalu ada, tidak jauh dari kehidupan kita, hanya sejauh doa. Tuhan Yesus menolong selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Mau cari Tuhan kemana seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Hanya Dialah satu-satunya penolong dan pembela kita yang agung. Dialah satu-satunya gembala kita yang baik. Kita membuka lagi di dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Ini sangat penting buat anak-anak kita ya saudara. Supaya anak-anak kita hidupnya senantiasa berhasil di dalam segala hal. Oleh sebab itu kita terapkan firman Tuhan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan memberi harta yang banyak kepada anak kita. Tetapi berikanlah ilmu yang tinggi. Kalau dia pintar, tidak susah kemanapun. Bisa segala, tidak mungkin susah. Harta bisa habis. Kalau sudah habis sengsara. Tetapi hikmat daripada Tuhan tidak akan habis-habis. Lukas 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Semua yang ada di dunia akan lenyap. Tidak ada artinya apa-apa. Kalau Tuhan panggil kita, kita tidak akan membawa apa-apa. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin.
Kita harus aminkan firman Tuhan ya saudara. Karena firman Tuhan ini adalah pribadinya Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus sendiri mengajar saudara dan saya. Biarlah Allah berdaulat, firman menjadi rema buat kehidupan kita. Supaya di masa depan kita penuh dengan pengharapan. Karena apa? Karena Allah selalu menyertai kehidupan kita. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi pegang firman Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Pegang firman Allah. Lakukan firman Allah dengan setia. Jangan mogok di tengah jalan, jangan. Lakukan terus sampai Tuhan panggil. Itulah yang Tuhan mau. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Harus senantiasa berbuat baik. Kalau kita mau berbuat baik, banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak halangannya. Tetapi kita harus berjuang, andalkan kuasa Allah dan Roh Kudus. Sehingga kita dimampukan. Kalau mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu ya saudara. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Asal kita mempunyai iman yang berakar, supaya iman kita kokoh, kuat menghadapi apapun. Dialah pembela kita yang agung. Dialah penolong kita. Yesus, Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan dan kemampuan. Sehingga menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Kita berhasil bukan karena kita, tetapi karena kuasa Allah menyertai saudara dan saya. Amin. Kita aminkan ya saudara. Karena firman ini hidup dan berkuasa. Sebagai pedang bermata dua. Kita membaca kembali di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang membenarkan di hadapan Allah karena, saya ulangi, dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh imannya. Iman ini sangat penting, harus dipelihara. Orang dapat melakukan dengan iman, yakin dan percaya, semuanya akan jadi. Oleh sebab itu harus dipelihara. Iman ini sangat penting. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh
iman. Semua akan jadi karena iman. Iman yang kuat bisa memindahkan gunung. Karena kuasa Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, firman-Nya, semua yang dari Allah tidak akan berubah. Yang berubah itu dalam kehidupan kita. Yang bisa berubah itu dunia ini. Bergoncang dan berubah semuanya. Kita membaca lagi di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11. Inilah firman pengajaran, mengajar kita supaya kita tetap kuat di dalam iman. Dan tetap percaya dengan yakin, yang teguh kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan pelin-pelan, tetapi sungguh-sungguh percaya supaya mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan Yesus memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan setengah-setengah, jangan 3/4, tetapi full, sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin ya saudara. Oleh sebab itu mencari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, jangan ada embel-embelnya. Kehidupan kita jangan melihat kiri kanan, menyimpang kepada ke kiri dan ke kanan. Tetapi sungguh-sungguh pandang Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menolong saudara dan saya. Apa yang diinginkan dalam hati kita, Tuhan tahu. Oleh sebab itu kita andalkan Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Allah kuasa melakukan segala perkara. Matius 19 ayat 26, karena ini banyak ayat. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Inilah perkataan Tuhan, firman Allah ini hidup dan berkuasa. Karena firman Allah adalah pribadi Allah. Bagi manusia tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kalau iman kita kuat, saya percaya semua akan terjadi seturut kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oleh sebab itu kita selalu senang mengiring Tuhan dan melayani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang sungguh baik. Terlalu baik, sangat baik, kesaksian Ibu Nasah.
Karena Ibu Nasah merasa ditolong dan disembuhkan dengan total, dengan sempurna. Itulah mujizat masih ada sampai detik ini. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia dan telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Allah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan apapun yang ada di dunia. Apalagi kekuatan kita, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita mampu karena kuasa Tuhan. Kita bisa karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan yang punya kuasa di bumi, di sorga, atas kehidupan kita. Tuhan Yesus yang punya kuasa. Oleh sebab itu kita tidak bisa menolak kalau Tuhan panggil kita. Biar nangis darah pun tidak bisa. Kita harus pasrah, berserah. Karena hidup kita adalah milik Kristus, bukan milik kita lagi. Milik Kristus. Oleh sebab itu kita harus berserah. Berharap, andalkan Tuhan dalam segala hal. Yang sukar, yang sulit tidak ada bagi Tuhan. Semuanya terjadi seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristuslah yang empunya semuanya. Kita buka kembali dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita ingin hidup tenang, hidup damai, sejahtera, datang bersujud di bawah kaki Tuhan. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban apa yang kita pikul? Datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, berdoa. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan, banyak berdoa. Kalau berdoa jangan instan. Begitu berlutut minta disembuhkan, minta berkat jasmani, minta ini, minta itu. Jangan. Tetapi muliakan Tuhan, sembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Paling sedikit 1 jam. Haleluya, terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi manusia ini selalu egois. Maunya instan langsung minta. Banyak mintanya kepada Tuhan daripada memberinya. Senangkan hati Tuhan. Beri pujian penyembahan. Kalau ada kesusahan berlutut menangis. Tetapi kalau banyak berkat lupa jalan-jalan ke mall. Oleh sebab itu firman Tuhan datang mengajar dan mengajar. Menegur dan menegur selalu kepada saudara dan saya. Di akhir zaman ini harus kita sadari. Sadarlah hai manusia. Berbaliklah dan bertobatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesuslah pembela kita yang agung. Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengatasi semuanya dalam kehidupan. Karena Tuhan menolong selalu tepat pada waktunya. Tetapi kita seringkali lupa, tidak sadar, tidak ingat. Menangis di bawah kaki salib Tuhan. Jangan meminta apa-apa. Segala keperluan, kebutuhan kita tidak minta. Tuhan sudah mengerti. Tuhan sudah tahu. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan serta kebenarannya. Apa yang engkau dan saya inginkan, Tuhan akan memberikan. Harta, jodoh, apapun bisa. Jangan takut, semua manusia sudah ada jodohnya. Tetapi harus menurut waktunya Tuhan. Sabar dalam segala hal. Tekun, setia berdoa. Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bagi manusia sulit, sukar, tapi bagi Allah tidak ada barang yang sulit. Tidak ada yang sukar. Tunggu waktu Tuhan segala sesuatu. Satu Petrus 5 ayat 6 dan 7. Satu Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena itu serahkanlah dirimu
di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Hanya Tuhan yang memelihara saudara, memelihara saya. Kita mau lari kemana kalau bukan ke Tuhan? Kita mau berserah ke siapa kalau bukan ke Tuhan Yesus? Tuhan berjanji tidak pernah ingkar. Tuhan berjanji selalu menepati janjinya. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah berdusta. Semua digenapi oleh firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan hidup sudah percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh masih khawatir. Jangan ya saudara. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita, manusia, umat pilihan Tuhan, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, Tuhan selalu mencukupkannya. Amin. Asal kita sungguh-sungguh setia dan berharap mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan Yesus. Matius 21 ayat 22. Soalnya ini banyak ayat. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan kepada. Jangan khawatir, jangan bimbang. Jangan tegang ya. Nerima firman Tuhan, jangan tegang, santai aja. Janji Tuhan, janji Tuhan. Iya dan amin. Tidak pernah ada yang gagal. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan menepatinya. Janji manusia banyak bohong. Tetapi janji Tuhan, iya dan amin. Karena Tuhan mengasihi umat pilihannya. 1 Yohanes 5 di belakang, pasal yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita yang mengalahkan dunia. Oleh sebab itu pelihara iman ya saudara. Jangan sampai dicuri oleh iblis. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita yang akan mengalahkan dunia. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak percobaan. Karena manusia ini terlalu banyak keinginan. Keinginannya numpuk. Tapi tidak bisa tercapai.
akhirnya bersungut-sungut. Oleh sebab itu andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Setia kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Kalau ingin hidup berhasil, ingin dapat jodoh yang baik, istimewakan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengadakan tulang rusuk kita. Jangan bimbang, jangan ragu. Saya percaya Tuhan Engkau akan tolong. Menangis di bawah kaki salib Tuhan. Orang lain ditolong, saya pasti ditolong. Dulu dalam pelayanan pertama saya begitu. Lutut yang diasah, doa terus, lutut terus diasah. Kalau makan pagi, sore tidak makan. Kalau puasa pagi, sore makan. Itulah perintisan. Tetapi Tuhan Yesus itu sungguh baik. Melihat hati kita. Bersakit-sakitlah terlebih dahulu. Berenang-renang. Bersenang-senang di kemudian hari. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Kita sabar, tekun, setia. Jangan berharap kepada manusia. Karena terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tetapi orang diberkati kalau mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi kita tetap tekun, setia. Tetap tekun. Segala sesuatu ada waktunya. Di dalam pengkhotbah segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu menderita, ada waktu kelimpahan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, perhatikan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau tidak melalui Tuhan Yesus tidak bisa datang bertemu dengan Bapa. Oleh sebab itu Allah adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kata Tuhan berkata seperti itu. Segala sesuatu harus melalui jalan daripada Tuhan. Karena jalan daripada Tuhan adalah sempurna. Tanpa Tuhan Yesus tidak bisa, tanpa Tuhan Yesus tidak mampu. Tanpa Tuhan Yesus segala sesuatu tidak mungkin jadi. Tetapi bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi penyertaan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Mengingatkan kepada kita supaya kita andalkan Tuhan dalam segala hal, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tetapi Allah mampu melakukan segala perkara. Amin. Allah yang mampu mengadakan segala perkara. Oleh sebab itu kita harus berdiri teguh, kuat, kokoh, jangan goyah. Kemarin kaum wanita katakan jangan goyah. Seperti tentara apel, jangan goyah, sikap gini.
Kaki gatal, diam. Hidung gatal, diam. Kuping gatal, diam. Tetap berdiri teguh. Kita baca 1 Korintus banyak godaan, banyak tantangan, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Banyak tantangan, banyak rintangan, masalah, problema, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menolong kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Perjuangan kita tidak sia-sia. Perjuangan kita berhasil karena Allah menyertai kita. Menyertai saudara dan saya. Jerih payah, jerih lelah kita tidak sia-sia. Ada kekuatan, ada keberhasilan, ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan umat pilihannya. Tetapi seringkali kita ragu-ragu. Mengiring Yesus seringkali pelin-pelan. Iya atau tidak? Jangan sampai punya iman seperti itu. Sekali percaya tetap percaya. Sekali melayani tetap melayani sampai Tuhan panggil. Sekali melakukan kebenaran tetap melakukan sampai Tuhan panggil. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan dalam segala hal. 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Satu Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Jelaskan firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Iman yang tulus, iman yang sempurna. Iman yang tulus, iman yang sempurna. Itu yang Tuhan mau, iman kita harus sempurna kepada Tuhan. Tidak ada celak-celaknya, tetapi sempurna. Di hadapan Tuhan itu sempurna, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Iman yang sempurna. Jangan yang 3/4, setengah, seperempat, jangan. Sempurna, full. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus, ikhlas. Tulus dan ikhlas. Kita membuka
Yudas di belakang. Yudas. Yudas cuma satu pasal. Ayat 3. Hukuman atas guru-guru palsu. Karena guru-guru palsu di akhir zaman sudah ada. Antikris sudah ada. Antikristus, anti Tuhan Yesus. Itulah yang menyesatkan anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang sungguh kepada Tuhan. Antikris ini adalah iblis. Yudas pasal 1 ayat 3, karena cuma satu pasal. Hukuman atas guru-guru palsu, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa tertolong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Karena Tuhan itulah kudus, kita juga harus berjuang hidup kudus. Kalau mau hidup benar itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Kalau kita mau setia nih, mau melakukan apa untuk menyenangkan hati Tuhan, iblis tidak senang. Ngapain lu melakukan firman Tuhan, lu bodoh. Nah, lebih dengar iblis daripada Tuhan. Seperti Adam dan Hawa lebih dengar ular daripada pesan Tuhan. Saya baca kembali, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa tertolong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang, melawan tantangan, berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kalau mau hidup benar banyak tantangannya, tetapi hidup tidak benar mah kayak jalan tol, ngageleser, Tetapi kalau kita mau hidup benar, kudus, luar biasa tantangannya. Tetapi kita harus berjuang. Kata firman Tuhan, berjuang supaya sampai pada tujuan. Akhirnya kita mendapatkan keselamatan. Masih Yudas. Ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Membinasakan mereka yang tidak percaya, yang ragu-ragu. Lakukan tongnya dalam hati. Lakukan jangan ya. Kata Roh Kudus lakukan. Kata iblis jangan. Mau pilih mana? Dua pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Terserah apa yang menjadi pilihannya. Terserah. Ingin selamat hidup benar. Ingin binasa. Pilih jalan sesat. Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Silahkan saja bebas. Tapi firman Tuhan tetap. Perkataan Tuhan tetap. Menasehati, menegur saudara dan saya. Amin. Supaya hidup kita diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Masih Yudas. Tadi ayat 5, sekarang ayat 11.
Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Korah itu pengacau, iblis, supaya suka bawa gosip, suka berkata-kata yang tidak menyenangkan, karena Korah tidak bertobat. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka dibinasakan karena kedurhakaan seperti si Korah yang tidak bertobat. Oleh sebab itu kita jangan mengikuti yang tidak baik, tetapi kita harus taat kepada firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang selalu mengajar, mengingatkan, menegur. Karena Tuhan tidak mau umat pilihannya satu pun ada yang binasa karena ke neraka, supaya semuanya diselamatkan. Tadi ayat 11, sekarang ayatnya 25 kita baca. Ayat 25, Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebenaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan yang berkuasa di bumi, di sorga, atas kehidupan kita semua orang umat pilihan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Tutup Alkitab kita. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah menegur, menasehati kita. Oleh sebab itu kita jangan memberikan harta yang banyak kepada anak-anak kita, tetapi berikanlah iman yang sungguh, ajaran yang baik, supaya anak-anak kita berhasil semuanya. Yang berbahagia itu orang tuanya. Amin. Harta bisa habis, tetapi iman kekal selama-lamanya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Harta kekayaan dunia bisa habis, tetapi kekayaan sorga tidak akan habis-habis untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan kepada kita, supaya kita tetap kuat di dalam iman. Kita angkat pujian. Walau hidup penuh rintangan, badai datang silih berganti, yang kupegang adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hidup penuh rintangan,
Terpujilah namamu Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Tuhan, sekalipun Tuhan di dalam kehidupan ini penuh rintangan, tetapi satu hal yang kami pegang, yaitu Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa ada, Engkau hanya sejauh doa buat kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami imani bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selagi kami berseru kepadamu Bapa, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menolong kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sore malam hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan Engkau telah Bapa memberikan kesempatan kepada kami untuk Tuhan kami berada di rumah-Mu menaikkan segala pujian penyembahan kami. Dan terlebih Tuhan kami boleh menerima berkat firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan dengan berkat firman-Mu Bapa senantiasa mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami ya Bapa. Oh Tuhan, segala sesuatunya Engkau yang memilikinya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa bersandar berseru kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Seperti Engkau memberkati kami, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati saudara seiman kami yang saat ini Tuhan tidak bersama kami dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus mari Engkau tolong mereka. Engkau mengasihi mereka Tuhan, Engkau menolong, Engkau melawati mereka, bahkan tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang menjamah menyembuhkannya Bapa. Mereka yang di dalam kesulitan dan di dalam permasalahan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu juga menghibur, menguatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, baik persembahan tantangan maupun persembahan persepuluhan. Kiranya Allah mengkuduskan, mensucikan tangan-tangan kami yang memberi. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan memberkati hati dan tangan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, penuh dengan ucapan syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah menerima bagian yang terpenting di dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Berikan dengan hati sukacita, dengan tulus ikhlas, agar setiap persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah ada di penghujung ibadah kita malam ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita malam ini. Kita mau katakan, Tuhan, hanya satu tempat yang kami rindukan, yaitu Yerusalem baru. Dan kita percaya di belakang langit biru ada mahkota kehidupan kita. Mahkota kehidupan itu disediakan bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, takut akan Tuhan. Dan itulah kehidupan kita. Kita mau menjadi umat Allah yang takut akan Tuhan. Oh, amin. Kota mulia, hati kami rindu ke sana Tuhan. Ke sana, oh Yerusalem. Oh Yesus, Yesus. Dunia ini tempat yang sementara. Hati kami rindu Tuhan menuju Yerusalem baru. Bawa kami Tuhan, bawa kami gerejamu di akhir jalan ini, masuk sana kami mau ke sana belakang langit biru, belakang langit biru ada mahkotaku. Yesus, itulah kerinduan kami Tuhan. Ku rindu melihat wajahnya, Yesus berlepasku. Belakang langit biru sana. Sekali lagi, belakang langit biru, belakang langit biru ada mahkota. Tetaplah menjadi orang percaya yang setia, yang bertahan sampai garis akhir. Tekun pegang kebenaran firman-Nya. Ada Tuhan yang menunggu kita di sana. Yesus berlepas belakang langit biru sana. Belakang langit biru sana. Saya serahkan kepada Ibu Gembala menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Belakang langit biru sana. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kembali Syukur, Tuhan pada haleluya. akhir ibadah malam hari ini. Hati kami sangat limpah dengan syukur kepada Engkau, di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Glory. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami sudah memuji, terlebih kami sudah menerima Glory. kebenaran firman Allah Haleluya. yang sangat menguatkan, mengajar kehidupan kami, supaya kami tetap taat, setia, mengandalkan Engkau. Kami percaya seluruh sidang jemaat yang hadir
Engkau sudah memberkati lewat kebenaran firman Allah, Glory. supaya kami tetap tekun dan setia kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Maha Tuhan, mau yang hadir mau tidak yang hadir Tuhan, dimanapun Tuhan Kau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, rencananya Engkau memberkati Tuhan, supaya seluruh sidang jemaat tetap setia kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup ajaib, yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kau memberkati Tuhan di dalam kehidupannya, supaya lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan, karena Engkaulah penolong yang sungguh dan pembela yang agung, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami sudah beribadah, kami sudah memuji, kami sudah menerima berkat rohani. Tiba saatnya sebentar kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan dalam perjalanan seluruh jemaat, yang jauh yang dekat, berkendaraan, berjalan kaki. Biarlah Roh Kudus Allah memimpin, sehingga tiba di dalam rumah tangga masing-masing dengan damai sejahtera. Di hari mendatang dikembalikan dalam rumah Tuhan untuk beribadah dan melayani Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami, kami naikkan. Dan kami berdoa malam hari ini Tuhan, buat Bapak Iren, Mas Saribu dimanapun berada, Kau hadir kepada mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, Kau jamah dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Segala penyakit yang ada dalam tubuhnya kami usir dalam nama Yesus. Kami hancurkan oleh kuasa darah supaya mukjizat terjadi. Kembalikan untuk setia beribadah kepada Engkau. Nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa buat anak kami Rio Tuhan. Engkau tolong Tuhan, dia jatuh dari motor Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang berlubang paku akan menjamah di dalam tubuhnya. Engkau sembuhkan bagian yang sakit, kami percaya Engkau akan jamah dan Engkau akan sembuhkan dalam nama Yesus, supaya anak ini tetap setia kepada-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau dimanapun dia berada, supaya menjadi kesaksian nama-Mu dipermuliakan. Berkati hidupnya di masa mudanya, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Ibu Hani Tuhan, habis dioperasi Tuhan, benjolan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Kau sudah jamah, Kau hilang benjolan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, supaya kembali untuk setia beribadah dan melayani. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa sembahyang kami. Kami naikkan kehadirat Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Malam hari ini besok sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.